Oma, opa, om, tante, dan kakak-kakak semuanya, bersama Joshua Setiawan, kita akan mendengarkan Fresh Juice 3 Januari 2026 bersama Romo Rudi Rakit Terjati OMI dari Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan. Pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, selamat hari Sabtu. Selamat tahun baru, dan sebuah lagu untuk membuka renungan pada hari ini. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Mencintaimu, Yesus, sampai kapanpun semoga tetap sama. Ku selalu mencintaimu, ku selalu percaya padamu. Hanya Engkaulah Tuhanku yang selalu di hatiku. Hidupku selalu bersandar kuat padamu, Yesus, dimanapun berada tetap aman. Ku selalu mencintaimu, ku selalu percaya padamu. Hanya
para sahabat Fresh Juice, kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2026. Dalam Injil hari ini, kita mendengar Yohanes Pembaptis yang berkata tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Istilah anak domba di sini mengingatkan kita akan anak domba yang menjadi korban atau dikorbankan oleh jemaah Israel di tanah Mesir sebagai persembahan Paskah demi keselamatan mereka. Sebagaimana termuat di dalam Kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 28. Yesus itu bagaikan anak domba yang dikorbankan seperti itu ketika menderita, disalibkan di atas Golgota dan wafat. Namun pengorbanannya sangat bermanfaat bagi penebusan atau keselamatan kita semua. Lalu apa artinya seruan Yohanes Pembaptis tentang Yesus ini digaungkan kepada kita di awal tahun yang baru ini? Yohanes atau Injil hari ini ingin mengingatkan kita akan kasih dan pengorbanan Yesus bagi kita, bagi keselamatan kita. Yesus itulah yang akan tetap menjadi andalan sekaligus panutan hidup kita di tahun 2026 dan di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang mengimani Kristus, dalam perjalanan hidup di hari-hari yang akan datang, kita jangan sampai berpaling dari Dia. Kita mau lebih sering mendengarkan dan merenungkan sabdanya. Menghadiri Ekaristi, di mana Sang Anak Domba Allah itu kita sambut di dalam komuni dan ikut ambil bagian dalam pelayanan tertentu. Marilah kita kuatkan niat untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik dan benar. Di dalam pekerjaan, aktivitas lainnya, dan pelayanan. Hidup kita lebih bermanfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Seperti hidup Yesus. Itulah hidup yang bermakna. Bukannya hidup semaunya, sesuka-sukanya kita, mampir sana sini, gak jelas tujuannya, suka tersesat, entah disengaja atau tidak, atau serba tidak teratur. Sebuah cerita sebagai penutup renungan hari ini. Pada suatu pagi, seorang bapak menceritakan mimpinya. Dalam mimpinya itu, ia sedang berjalan menyusuri pantai bersama Tuhan, sambil berbicara tentang peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Selama berjalan-jalan itu, beberapa kali ia menoleh ke belakang dan ia melihat ada dua pasang tapak kaki di atas pasir. Satu pasang miliknya dan satunya milik Tuhan. Namun sesekali juga ia hanya melihat sepasang tapak kaki saja. Dan anehnya, hal ini terjadi manakala dia sedang bercerita tentang saat-saat paling berat
di dalam hidupnya. Maka ia tergoda untuk bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau bersabda bahwa kalau aku sudah memutuskan mengikutimu, Engkau akan selalu menyertaiku. Tetapi aku perhatikan bahwa selama masa-masa sulit dalam kehidupanku, justru hanya ada sepasang tapak kaki. Aku tidak mengerti mengapa saat aku membutuhkanmu, Engkau malah meninggalkanku." Tuhan menjawab, "Anakku, aku mencintaimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Selama kau dalam cobaan dan penderitaan, ketika kau hanya melihat sepasang tapak kaki, tahukah kau bahwa itu tapak kakiku yang berjalan sambil menggendongmu di atas punggungku." Para sahabat Fresius, dalam segala cuaca kehidupan di hari-hari yang akan datang, tetaplah percaya pada Tuhan. Percayalah bahwa Dia selalu bersama kita. Tetaplah percaya dan berharap pada Tuhan. Tetaplah dan selalu mencintai Tuhan Yesus. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Selamat menjalani dan memaknai tahun 2026. God bless us. Opa, oma, om, tante, dan kakak-kakak semuanya, kita sudah mendengarkan Fresh Juice hari ini, 3 Januari 2026. Terima kasih kepada Romo Rudi untuk renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice selanjutnya. Salam Fresh Juice.